Kemudian Allah Rasulullah sabda, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, ya, aku akan memberikan hidayah kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan sesat di sini, Pak? Dolal itu kebalikan dari huda. Ya, kesesatan itu kebalikan dari apa? Petunjuk. Dan petunjuk itu identik dengan ilmu. Dan manusia diciptakan oleh Allah tadinya dalam keadaan dia tidak berilmu, tidak tahu apa yang merupakan petunjuk hidupnya. Ya, bukankah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu? Ya, orang yang bodoh pasti tersesat. Makanya ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, ya, hadis ini tidak bertabrakan dengan hadis Nabi SAW yang lain, di mana Rasulullah SAW Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalatu syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, hanif. Ya, Allah mengatakan Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif. Tapi dalam hadis ini Allah mengatakan semua kalian tersesat. Apa maksudnya? Ya, tidak bertabrakan, kata para ulama. Karena yang dimaksud dengan hanif artinya qabilun lil hidayah. Ya, yang dimaksud dengan hanif artinya hati atau jiwa manusia itu siap menerima hidayah, dan dia secara fitrahnya menyukai hidayah. Ketika ia belum mendapatkan hidayah, berarti ia jahil, dan jahil itu identik dengan kesesatan. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah otomatis dia sesat. Tapi ketika hidayah itu datang, Allah jadikan sebetulnya hatinya, jiwanya yang mempunyai fitrah untuk menerima kebenaran, dan itulah yang disebut dengan hanif. Ya. Tapi kemudian setanlah yang kemudian menggelincirkan manusia, ya. Ini banyak di antara manusia yang kemudian mereka tidak menyukai hidayah, iya dan billah. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, kullukum dhallun, setiap kalian tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduuni, maka mintalah hidayah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini, Bapak sekalian? Hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Yang pertama yaitu hidayatul irsyad berupa ilmu. Yang kedua yaitu hidayatul taufiq berupa amal. Dan perintah kita untuk minta hidayah mencakup doa dan usaha. Adapun doa kita mohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Adapun usaha yaitu kita berusaha untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan ya, hidayah itu harus diusahakan. Harus kita berusaha. Setiap kita berusaha untuk mencari hidayah, tidak mungkin hidayah datang sendiri. Ya, kita santai-santai di rumah kemudian hidayah tiba-tiba menyapa kita, ya tidak mungkin. Kita harus mencari dan mencari. Apalagi hidayah berupa ilmu itu, ya. Ya, kewajiban kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, sebab sebatas kita mencari ilmu tapi Allah tidak memberikan kepada kita hidayah pun juga akan sulit. Ya, berapa banyak orang yang mencari ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah pemahaman, ya, sehingga akhirnya pemahamannya menyimpang. Ya, banyak orang-orang yang bergelar doktor ataupun ya MA ataupun yang lainnya, tapi ternyata kok pemahamannya menyimpang. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada dia. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah dua-dua hidayah itu yang sebagaimana yang kita minta setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalanmu yang lurus.